Hai semuanya, kembali lagi sama aku. Sebelumnya perkenalkan, aku Lailatul Hairiyah dengan NIM 241101025. Jadi aku dari Prodi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah, di video kali ini aku mau menjelasin tentang proyek atau tugas akhir untuk sebagai tugas UAS di mata kuliah pemrograman microcontroller dan IoT. Sebelumnya untuk dosen pengampu dari mata kuliah ini sendiri adalah Bapak Guru Putra Digantoro. Nah, di proyek akhir kali ini aku membuat sebuah sistem atau membuat alat untuk sistem irigasi multizona. Jadi cara kerja alat ini, gambaran kecilnya cara kerja alat ini adalah nanti dia itu akan memberi aliran air dan juga mengukur kelembapan tanah sesuai dengan zona-zona yang ditentukan, seperti itu. Adapun alat yang aku gunakan dalam membuat sistem ini yaitu yang pertama ada ESP32 sebagai otak dari alat yang aku buat. Habis itu ada juga sebagai penunjangnya itu ada breadboard dan kabel jumper. Habis itu ada juga dua sensor kelembapan tanah dan juga ada dua pompa air. Kenapa dua? Karena di sini aku memakai zona, aku menentukan zonanya itu cuma di dua zona, seperti itu. Habis itu ada relay juga. Terus ada baterai untuk sebagai sumber daya dari alatnya. Habis itu ada juga LCD I2C, itu gunanya untuk menampilkan gitu ukuran kelembapan tanahnya. Habis itu untuk IoT-nya sendiri aku memakai IP address seperti itu yang bisa diakses melalui wifi yang ada di ESP32, lalu ke browser masuk ke IP address-nya. Nanti di situ akan muncul tampilan untuk dashboard dari alatnya itu. Nah, di dashboard ini nanti akan bisa kayak nyalakan pompa 1 atau nyalakan pompa 2. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah gambaran kecil dari rangkaian alatnya sebelum benar-benar disusun ke dalam wadah alat. Nah, di sini kita melakukan percobaan pada relay. Apakah relay bisa bekerja dengan baik ketika zona 1, zona 2, dan zona 3 diklik ke dashboard. Kita mengecek apakah aliran listrik dalam relay sudah bisa bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Jika di dashboard klik on pompa pada zona yang dipilih, maka relay pada zona yang dipilih tersebut akan menyala, lalu pompa akan berbunyi sesuai dengan zonanya. Dan untuk LCD menampilkan tingkat kelembapan tanah yang datanya didapat dari soil moisture. Dan ketika dimatikan, maka relay dari zona tersebut juga akan ikut mati. Selanjutnya ini percobaan kembali untuk menyalakan pompanya. Nah, selanjutnya ini merupakan proses dari perakitan alat ke dalam wadahnya. Nah, di sini aku mendeskripsikan terkait alat atau sistem yang aku buat, dan di sini adanya kegiatan wawancara di narasumber pertama yaitu pakar dalam teknologi. Di sini saya mewawancarai Ibu Dwi Isadari Hastuti selaku Kepala Prodi Sistem Komputer di Fakultas Sains dan Teknologi Unigiri. Di sini Bu Isa juga berkomentar, menanggapi dan memberikan arahan terkait sistem dan alat yang aku buat. Selain mendeskripsikan alat yang aku buat, di sini juga aku langsung menunjukkan dashboard dari sistem IoT-ku dan juga menjelaskan sedikit lebih detail bagaimana sistem ini bisa bekerja. Nah, di sini Bu Isa menanggapi dengan pertanyaan dan juga komentar terkait sistem kerja alat yang aku buat. Terus ini saya juga menjalankan alat yang saya buat secara langsung ke depan narasumber atau pakar dari teknologi.
Nah, selanjutnya di sini saya mendeskripsikan terkait alat dan sistem yang saya buat kepada narasumber kedua, yaitu Bapak Ibnu Abbas, yang beliau ini sehari-harinya bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Saya juga mencontohkan secara langsung bagaimana penggunaan dari alat yang saya buat ini. Mungkin teman-teman di sini akan bertanya, kenapa menjelaskan kepada narasumber kok tidak pakai bahasa Indonesia, kenapa kok pakai bahasa Jawa gitu. Jadi sebelumnya aku tuh udah bilang ke Bapak itu awalnya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Terus katanya Bapak Ibnu Abbas itu nggak usah pakai bahasa Jawa aja kayak biasanya gitu. Karena kebetulan aku juga sudah cukup kenal dengan Bapak Ibnu Abbas gitu. Jadi di sini bukan karena tidak sopan atau bagaimana ya teman-teman. Jadi aku sudah sebelumnya sedikit berdiskusi dengan beliau, dan beliau itu bilangnya ya udah pakai bahasa Jawa aja gitu. Kayak biar kayak sehari-hari aja gitu, lebih enak gitu katanya. Dan beliau juga memberikan pendapat dan beberapa pertanyaan terkait sistem dan alat yang saya buat. Nah, ini sedikit dokumentasi pada saat pemberian nilai di form wawancara di narasumber kedua. Yang pastinya dalam pembuatan alat ini tidak begitu mulus ya. Saya memiliki banyak struggle, di antaranya ya seperti ini, dimana sensor kelembapan tanahnya di zona 2 itu tidak mau mendeteksi tingkat kelembapan tanahnya, seperti itu.